Jadi seringkali kita membuat definisi-definisi yang berdasarkan nalar tanpa dibimbing oleh wahyu ilahi, sehingga terkesan seperti pertanyaan tadi itu adalah pertanyaan yang memang harus kita pilih. Padahal ketika kita pilih itu punya dampak psikologis yang besar buat kita. Contoh, pilih kaya atau miskin. Ketika kita pilih kaya lalu kita dikasih miskin, secara psikologis pasti tidak siap menjadi miskin dan pasti banyak keluh kesah. Betul? Pilih sehat atau sakit. Kita pilih tadi sehat. Begitu jangankan dikasih sakit yang berat, kasih meriang aja ya, pasti banyak ngeluhnya. Karena sesuatu yang tidak harus kita pilih, kita pilih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Shadaqallahul azim. Segenap keluarga besar pengurus jamaah sekalian Masjid Al-Barakah Taman Royal 1, para asatid, Pak Kiai Haji Ma'mun Adung yang saya hormati, para hujat semua, mudah-mudahan di pagi Jumat yang penuh keberkahan ini kita senantiasa berada dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerasin nggak apa-apa, amin ya. Ya, nggak usah takut, tidak ada istilah politis ya. Kan itu adalah bentuk doa kita. Alhamdulillah, rasa syukur, puji menjadi sebuah kewajiban sekaligus kebutuhan kita untuk selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segenap karunia nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Al-Quran menyebutnya juga di dalam Al-Quran tentang nikmat ini, bahasanya wa azmamtu alaikum ni'mati. Jadi Allah cukupkan, Allah sempurnakan menggunakan kalimah tamam. Berbeda kata sempurna dengan yang menggunakan kalimat kamil atau akmal. Jadi kalau akmal, kamil ya, ada ayat Quran yang Allah turunkan itu pada saat Nabi kita Muhammad SAW menunaikan haji wada. Allah menurunkan al-yawma akmaltu lakum dinakum, menggunakan kalimat kata akmaltu. Nah, kata para ahli tafsir, sempurna dari kalimat kamal atau akmal itu adalah kalau ditambah dia akan merusak, kalau dikurangi akan berantakan. Jadi Islam sudah paripurna, maka menggunakan kalimat akmal.
Jadi jangan coba-coba menambah-nambah ajaran Islam, karena itu akan merusak. Sholat subuh jadi 3 rakaat umpamanya, itu kan jelas menambah, atau menjadi 1 rakaat misalnya oleh kita. Jangan, karena Allah sudah menggunakan kalimat kata akmal. Berbeda sesuatu yang berkaitan dengan karunia nikmat, Allah menggunakan kalimatnya tamam, atmamtu. Artinya ketika sesuatu itu kita syukur sesuai dengan keberfungsiannya, maka dengan logika matematik Allah nanti, yang kita anggap sudah luar biasa itu akan menjadi tambah luar biasa dan luar biasa. Dan matematiknya Allah itu tidak akan pernah terhingga dan terhitung oleh kita semua. Maka indah tuh di dalam Al-Quran kaitan dengan haji dan umroh, Allah mengungkapkannya, bahasanya sama dengan kalimat nikmat, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan aku wa atimmul, artinya bahwa makna oleh-oleh kemabruran haji itu semakin hari semakin digunakan, akan semakin terus menambah kepada pelakunya. Maka itu para jamaah, sekali lagi syukur kita tidak boleh hanya terucap dalam mulut kita, tetapi harus bersesuaian dengan hati kita dan bersamaan seirama senyawa dengan perilaku kita. Kita tidak berkategori syukur kalau hanya mulut berkata alhamdulillah, tapi hati malah kufur, bahkan na'udzubillah perilaku tidak syukur. Jadi itu hanya menjadi yang dulu pernah kita kupas, na'udzubillah, kategori orang munafik. Ma'asyiral muslimin, sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kian hari kita semakin mencintainya, karena memang kita rindu kepadanya, teladan terbaik bagi kita dalam segala hal, terutama dalam mengarungi kehidupan di dunia yang tidak lepas dari yang bernama fitnah. Jadi dunia itu segala sesuatu yang bersifat fana itu pasti fitnah. Jadi dunia ini segala isinya adalah fitnah bagi kita, karena dunia ini tidak ada satupun yang kekal di alamnya. Karena itu menjadi sebuah ujian bagi kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di pagi ini Pak Fuad, hari apa ya? WA ke saya Pak Fuad itu waktu hari Selasa apa hari Rebo ya, Pak Budi ya, Pak Budi tersepakati tema pilih hal yang bersifat baik atau buruk begitu ya, gitu loh. Karena ini minggu ke-5 sifatnya tentatif kan gitu ya. Mudah-mudahan di akhir 2023 ini kita mengakhiri, kendatipun ini tahun Masehiyah, kita tetap berada dalam kebaikan dan menjadi spirit terbaik bagi kita untuk memasuki tahun 2024 ke depan. Para jamaah sidang sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ingat gak kurang lebih 1 bulan yang lalu kita berbicara tentang makna baik itu begitu banyak dalam Al-Quran kan itu ya. Ada kata apa Pak? Thayyib, masih ingat ya? Thayyib, walaupun 3 tahun ada yang tidak pulang-pulang gitu ya. Nah itu. Terus ada kata khair. Terus ada kata wapres kita ma'ruf, amin gitu ya. Ma'ruf, amin. Terus ada kata hasan atau ihsan. Terus ada kata solih
dan yang terakhir ada kata birrun gitu. Nah, ini nampaknya agak terkait dengan yang pernah kita sedikit kupas sebelumnya. Dulu kita sedikit menyampaikan bahwa untuk menghalau perbuatan fasad, kerusakan, lawannya itu adalah kata soleh. Sebelum menjadi soleh atau perbuatan terhitung dan dinilai soleh, maka tahapan-tahapannya harus kita lalui. Karena tidak mungkin soleh kalau tidak thayyib, tidak mungkin soleh kalau tidak khair, tidak mungkin soleh kalau tidak ma'ruf, bahkan tidak mungkin soleh kalau tidak hasan atau ihsan. Bahkan saat itu kita kupas, untuk masuk kata thayyib ada prasyarat yang disebut dengan halalan. Jadi sebuah makanan atau apa saja yang harus berhukumkan halal. Jadi kesimpulannya saat itu bahwa tidak mungkin sesuatu disebut thayyib kalau yang halalnya ditabrak gitu. Nah, para jemaah, secara emosional manusia, orang menyebutnya suka manusiawi. Padahal Allah sudah ngasih guidance. Tidak boleh ada pemakluman dan pembenaran atau ada excuse terhadap kesalahan. Contoh tema ini menarik dan ini sering kali kita pilih. Saya ambil contoh. Pilih jadi orang kaya apa orang miskin, Pak? Pak? Kaya, jujur kita. Pilih jadi orang kaya. Pilih punya, kalau kita pegawai nih, pilih punya jabatan strategis yang basah-basah dikit tempatnya, atau pekerja biasa yang cenderung kering. Pilih yang mana, Pak? Basah. Nyari yang basah, yang strategis. Bahkan kita seringkali banyak menggunakan bahasa kampanye kemarin, menggunakan ordal, orang dalam, supaya mendapatkan jabatan strategis. Gitu. Kita sampai berusaha sampai bersuara sana, lalu kita menyebutkan itu manusiawi tad. Gitu loh. Ketiga, pilih sehat apa sakit? Sehat kita kan? Pasti. Sehingga kita olahraga, itu tujuannya untuk sehat. Seolah-olah kalau tidak olahraga tidak sehat gitu kan. Tapi kok kenapa yang olahraga kadang-kadang tiba-tiba serangan jantung? Nah itu. Gitu ya. Nah ini kita kulik coba akal dan nalar kita. Apakah ini opsional yang seolah-olah berlawanan, wajib dan harus kita pilih, atau memang sebuah keniscayaan bahwa ini sesuatu yang pasti akan ditemui oleh kita, baik itu sesuatu yang bersifat positif maupun sesuatu yang bersifat negatif. Tadi kalau boleh milih, kita pasti memilihnya yang kita rasa dan kita nilai yang bernilai positif, yang bernilai kebaikan. Gitu. Termasuk rumah tangga saja. Kita orang nikah katanya. Ada tuh undangan nikah juga. Semoga kedua mempelai bahagia. Emang tujuan nikah bahagia? Tujuan nikah apa, Pak? Nah ini, jadi banyak orang yang membangun rumah tangga adalah tujuannya
bahagia. Maka tidak heran pengadilan agama banyak didatangi dengan alasan tidak bahagia. Padahal cek dalam Quran, ada enggak tujuan nikah adalah bahagia? Cek dalam hadis Nabi, ada enggak? Enggak ada. Jadi seringkali kita membuat definisi-definisi yang berdasarkan nalar tanpa dibimbing oleh wahyu ilahi, sehingga terkesan seperti pertanyaan tadi itu adalah pertanyaan yang memang harus kita pilih. Padahal ketika kita pilih itu punya dampak psikologis yang besar buat kita. Contoh, pilih kaya atau miskin. Ketika kita pilih kaya lalu kita dikasih miskin, secara psikologis pasti tidak siap menjadi miskin dan pasti banyak keluh kesah. Betul? Pilih sehat atau sakit. Kita pilih tadi sehat. Begitu jangankan dikasih sakit yang berat, kasih meriang aja ya, pasti banyak ngeluhnya. Karena sesuatu yang tidak harus kita pilih, kita pilih. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan surat Al-Anbiya ayat 35. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kata para ahli tafsir, kata nafsnya ini di ayat ini, di surat Al-Anbiya ayat 35, ini tidak general, tidak terhadap seluruh makhluk, tetapi terkhusus kepada makhluk yang bernama manusia. Jadi kullu nafsi, setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa atau setiap jiwa itu dha'iqah, akan mencicipi, akan merasakan yang bernama mati. Kita ada jiwanya Pak? Mati pasti tidak? Pasti. Siap mati? Siap bapak-bapak duluan, saya belakangan? Siap. Siap saya belakangan bapak duluan? Siap. Harus siap, gentleman kita. Kita harus gentleman. Karena itu sebuah keniscayaan, kepastian yang kita pasti akan menemukan dan menjumpai itu. Jadi jangan mencari cara baru. Nah, justru kita yang harus siapkan ini. Ayo lanjutan daripada ayat ini. Wa nablughum, dan kami uji kamu sekalian, kata Allah. Ini dhomirnya menggunakan dhomir nahnu. Kenapa Allah tidak menggunakan wa ablughum? Allah itu ahad apa banyak? Ahad, maka jangan ikut-ikutan merayakan Natal. Bagi saya, karena perayaan itu meyakini trinitas ketuhanan. Nah, tapi di sini mengapa Allah menggunakan dhamir nahnu? Kalau nahnu itu satu apa banyak secara umum? Kalau kami banyak. Bahkan kalau di bahasa Arab itu pasti 3 ke atas. Kalau 2 kan ada istilah antuma, antum, gitu kan. Kalau orang ketiga banyak itu nahnu. Maksud ayat ini apa? Apakah ayat ini Tuhannya banyak? Na'udzubillah. Tidak. Kata ahli tata bahasa, dhamir nahnunya ini wa nabluukum itu adalah untuk mu'azzim nafsahu
untuk menunjukkan keagungan nafsnya Allah, zatnya Allah, sifatnya Allah. Jadi Allah tadi menyatakan bahwa setiap yang berjiwa pasti merasakan kematian, lalu dengan segala keagungan zatnya Allah memberikan ujian kepada siapa? Kepada kita semua. Ujiannya berbentuk apa? Bisyarri, segala sesuatu yang dirasa dinilai keburukan. Sakit dirasa baik apa buruk? Baik apa buruk sakit? Sama kita, dirasa baik apa buruk? Kan tadi kita milih sehat, karena kita sehat dirasa baik, maka sakit dirasa buruk. Nah, Allah buktikan di sini. Ada nggak orang dari mulai lahir sampai mati sehat terus? Ada nggak? Ada Pak sakitnya Pak. Setidaknya sakit kan ini ujian dari mulai lahir sampai nanti ajal menjemput nyawa. Nah, ada nggak yang sakaratul maut nikmat? Sakitnya luar biasa. Itu dia kata Pak Kiai tadi, Firaun. Firaun itu dulu menurut sejarah di bawah kerak lautan itu ketika ditenggelamkan oleh Allah. Kan manusia itu siapapun sungguhnya ketika di alam janin dia bersaksi. Maka kenapa kita ada istilah 4 bulanan itu loh? Karena begitu kita siap ditiupkan roh, itu sesungguhnya yang bernama janin manusia, dia berjanji pada Allah, karena bertanya pada Allah, tanya, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Kata Allah, kamu percaya ya, aku ini Tuhanmu, kata Allah. Lalu kita semua nggak ada satupun yang menjawab bukan. Kita semua mengatakan qalu bala syahidna. Benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Kami persaksikan itu. Termasuk Fir'aun tuh ngomong begitu. Maka ketika itu dia ada kepingin taubat, tapi karena dosanya yang luar biasa, itu mulutnya Fir'aun dijejelin oleh malaikat, mulutnya itu dengan lumpur-lumpur itu, sehingga dia mati dalam keadaan kufur. Dan ini sebagai pelajaran buat kita. Jadi tidak ada satupun orang yang hidup di dunia ini selalu bernuansa positif, atau tidak ada satupun manusia yang hidup di dunia ini yang selalu negatif. Tidak ada. Mana buktinya? Nah ini sampai 5:30 Pak ya, sampai 5:30. Wa nabluukum bisyarri. Ada huruf apa di situ? Ba. Nanti kalau ngaji nahu, ngaji tata bahasa, itu huruf ba termasuk salah satu harufu jar, huruf jar. Maka bisyarri kenapa dikasrah? Karena ada huruf ba. Kenapa tidak dibaca bisyarra? Kenapa tidak bisyarru? Karena ada huruf ba. Sama dengan bismillahi, wakafa billahi. Kenapa enggak wakafa billaha? Lalu kenapa juga tidak wakafa billahu? Karena ada huruf jar yang bernama ba. Lalu kata ahli tafsir dan ahli tata bahasa, di ayat ini ba-nya itu, jadi ba itu huruf jar punya banyak makna. Ada ba qasam, ba sumpah. Huruf qasam itu kan ada 3. Ada, kita kalau bersumpah gimana?
wallahi, ada waw qasam kan gitu, ada ta, ada ba, billahi. Jadi ba harfu jar tapi bermakna qasam. Tadi wakafa billahi, ba-nya ba apa nih? Nah, menurut para ahli tafsir di sini kata ba-nya adalah ziyadah. Nah, di ayat ini bukan qasam, bukan ziyadah. Menurut para ahli tafsir, ba-nya ini adalah ilsaq. Ilsaq itu apa? Menempel. Jadi wa nabluukum bisyarri, dan kami uji, kata Allah, dengan keagungan Allah. Allah tempelkan itu rasa kesusahan, wal khairi, dan rasa kebaikan. Jadi ayat ini membuktikan bahwa hidup adalah sekitar antara baik dan buruk. Jadi tidak mungkin ada orang senang terus. Maka Nabi saja ada sakitnya enggak? Ada. Nah, para jamaah sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita atas tema ini bukan untuk dipilih, tetapi adalah untuk menyiapkan segala mental, menyiapkan segala strategi agar memang kita siap. Karena contoh misalnya di surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah berikan ujian yang bersifat keburukan, yang bersifat kebaikan, itu untuk menguji siapa yang ahsan amalnya, siapa yang ahsan dalam ujian keburukan, siapa yang ahsan dalam ujian kebaikan. Indah nih ayat tuh. Ayat ini menggunakan kata ahsan, bukan khair, tapi ujiannya menggunakan kata khair. Wa nabluukum bisyarri wal khairi. Jadi para jemaah, nah, maka ayat ini sungguh indah. Allah ujungkan dengan kata wa ilaina turja'un, dan kepada kami kamu sekalian akan dikembalikan. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh tadi Firaun, dia lebih banyak dikasih kenikmatan apa lebih banyak dikasih keburukan sama Allah? Kenikmatan. Qarun lebih banyak dikasih kesusahan apa kesenangan? Kesenangan. Tapi kok kenapa ya malah dijadikan contoh oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai pelajaran buat kita supaya tidak jadi seperti Firaun, tidak jadi seperti Qarun. Dapat kita simpulkan, ternyata sesungguhnya ujian yang bersifat kebaikan jauh lebih berat dibanding dengan ujian yang bersifat keburukan. Kembali ke awal tadi, kita malah meminta dan memilih yang bersifat kebaikan. Maka ini bersesuaian dengan ayat Al-Quran yang lain. Qalilam ma tashkurun. Begitu sedikit manusia yang bersyukur. Berarti sebagian besar manusia tidak siap dengan ujian wal khairi, ujian yang bersifat kebaikan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada waktu 3 menit. Lalu Allah kan maha baik, Allah itu maha adil, Allah itu maha bijak. Lalu
mengapa Allah ngasih ujian yang bersifat keburukan? Apakah itu tidak memberatkan kita sebagai hambanya? Nah, Allah tetap maha baik, Allah tetap maha adil, Allah tetap maha bijak dan maha bijaksana. Maka menggunakan huruf ba tadi, bahwa keburukan ditempelkan kepada kita, karena dengan cara itu Allah bisa melihat nanti selesai kematian, Allah timpakan ujian yang bersifat keburukan agar Allah mengetahui siapa yang baik, yang lebih baik dan terbaik, siapa yang buruk, lebih buruk, terburuk, sifat kesabarannya. Jadi di balik kata syar, di balik kata keburukan itu, Allah ingin memunculkan saripati yang luar biasa, seberapa dahsyat sabar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar itu dari bahasa Arab, sobaro yasbiru sabran, yang artinya menahan atau mencegah. Di dalam surah Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam bersifat keluh kesah dan rakus. Jadi kita nggak bisa nih, nggak bisa lari dari sifat keluh kesah, nggak bisa lari dari sifat rakus. Nah, untuk memanage keluh kesah, untuk mengelola sifat rakus itu, maka Allah uji dengan syar dan khair, agar rakus menjadi syukur, agar keluh kesah menjadi sabar. Nah, ini para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hikmah terbesar, jadi ketika kita misal tadi dikasih sakit, hal utama yang harus tertancap dalam diri kita adalah sabar. Sabar itu kurang lebih 103 kali diulang di dalam Al-Quran. Yang kedua, Allah uji kita dengan yang kita tidak lebih bisa mengelolanya. Lebih banyak manusia yang kufur nikmat kepada Allah. Maka kita harus munculkan mutiara di balik kata khair itu, yaitu kata syukur. Syukur itu dari kata syakaro. Syakaro artinya adalah pujian kepada Allah atas kebaikan Allah, penuhnya sesuatu. Dalam bahasa ini misalnya tanah gersang, tumbuh satu tumbuhan yang di dalam tanah itu airnya hanya sedikit, tetapi Allah jadikan tumbuhan yang tumbuh di atas tanah yang gersang itu, yang sumber airnya hanya sedikit, ini di luar akal. Tumbuhannya tumbuh hijau ranau dan lebih memberikan banyak manfaat untuk banyak orang. Nah, itulah makna sesungguhnya kata syukur. Jadi ketika syukur, tidak harus nunggu banyak, sekecil apapun, diposisikan, diyakini bahwa memang semua bersumber dari Allah. Lalu kita ucapkan alhamdulillah, kita yakini dalam hati, kita juantahkan dalam perbuatan kita. Maka kata Al-Biqai bahwa syukur itu adalah melakukan aktivitas, seluruh aktivitas kita, bukan hanya ibadah, sholat, itu bukan. Seluruh aktivitas itu yang mengandung penghormatan kepada yang memberi nikmat, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi karena itulah tadi
kenapa nikmat itu dengan kata asma? Lalu kenapa kualitas syukur itu berbeda-beda? Karena di balik syukur itu ada godaan-godaan itu. Nah, ini para jamaah. Jadi buat kita simpulkan pada pagi ini bahwa janganlah pilih kebaikan semata, janganlah hindarkan keburukan semata. Karena bahasa Allahnya di sini wanabelukum, dari kata bala ya belu. Artinya apa kata bala itu secara umum? Musibah kan? Lalu bedanya apa dengan musibah? Lalu bedanya apa dengan fitnah? Itu sama-sama ujian. Nah, para ahli tafsir, ketika Al-Quran ada ayat menggunakan kata bala dan dengan segala derivasinya menggunakan kata bala, itu artinya bahwa ujian itu pasti bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka supaya bernilai baik positif, maka ujian baik yang bersifat buruk maupun yang bersifat baik sikapi dengan sikap sabar, sikapi dengan sikap syukur. Nah, ini nanti harus ada bab tersendiri membahas apa itu sabar, apa itu syukur. Karena ini mudah diucapkan tapi terlampau sulit untuk diimplementasikan, sehingga perlu kajian lebih lanjut. Nah, para jamaah rahimakumullah, closing dari ini kembali kepada ayat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Ini ayat kenapa mendahulukan kata maut dibanding kata hayat? Jumlahnya sama. Dalam Al-Quran 145 kali kata maut diulang, 145 kali pula kata hayat diulang dalam Al-Quran. Lalu kenapa kata maut lebih dahulu? Artinya jemputlah maut dengan sifat sabar dan sifat syukur, karena kita nanti maut itu bukan akhir segalanya. Kita akan menghadapi kehidupan selanjutnya, maka kita akan mendapati buah dari sabar dan syukur itu di kehidupan. Maka bala ujian ini tidak akan pernah kita temui hasilnya di alam dunia. Nanti di alam akhirat kita akan mendapatkan hasil daripada bala itu, ujian. Jadi jangan coba-coba kita memikirkan hasil. Maka termasuk misal kita berinfak, bersedekah sebagai rasa syukur kepada Allah. Berinfak 1 juta, tiba alhamdulillah Allah kasih lagi rezeki 10 juta. Hati-hati, jangan disimpulkan itu bayaran daripada infak yang 1 juta tadi, karena nanti bayarannya yang realnya nanti itu dari infak yang 1 juta itu nanti di akhirat. Yang khawatir justru infak 1 juta lalu ada Allah kasih rezeki 10 juta, kita pakai kalkulasi matematik kita. Waduh, kalau ngasih 1 juta dibayar 10 juta, bagaimana nanti kalau ngasih 10 juta dibayar 100 juta? Jak tidak datang 100 juta, lagi-lagi halu'ah, malah menjadi keluh kesah. Gitu para jamaah. Demikian mungkin Bapak, waktunya sudah cukup, ya sudah habis. Mudah-mudahan kupasan kita pagi hari ini bisa menambah kesadaran kita bahwa sesuatu yang sering kali kita secara biasa kita menganggap itu pilihan, ternyata memang tidak harus dipilih, tetapi disiapkan mental kita. Kita siap dengan ujian yang bersifat keburukan, kita siap dengan ujian yang bersifat kebaikan. Nah, maka kita lihat saudara kita nggak ada apa-apanya diuji kan, tapi saudara kita di Gaza sana, ada nggak orang Gaza yang mau lari? Nggak ada, karena mereka tahu ini bala,
Ini bukan musibah, tapi bala, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka sudah menyiapkan kesabaran, mereka sudah menyiapkan syukur, maka mereka insya Allah akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para jamaah, pagi ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.